dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
penyembahan. Haleluya. Kami serahkan hati kami serahkan hidup kami. Semua hanya bagimu Tuhan. Oh, hanya bagimu Tuhan. Kami beri segalanya. Tanganmu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Percaya Engkau tempat kami berharap, hanya Engkau Yesus. Ya rala bala 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 bashi, ya rala bala 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 bashi, ya rala bala 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 bashi, ya rala bala bala bala, ya rala bala 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 bashi, ya rala bala 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 bashi. Kami serahkan hidup kami. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berikan hati kami. Seluruhnya Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari katakan, aku berserah. Aku berserah. Kami mau berserah. Hanya padamu Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, jemaat Tuhan, kita bertemu kembali walaupun tidak di dalam bentuk tatap muka, tetapi sekalipun hanya di dalam melihat jauh, tapi yang terpenting, saudara, kita ini mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu sangat-sangat penting sekali, terutama saat-saat seperti sekarang. Itu bukan berarti saat-saat tenang, senang tidak perlu Tuhan, bukan. Kita selalu perlu Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami akan memberitakan firman hidup, yaitu firman Allah. Biarlah kami mendengar, supaya di dalam mendengar ini Tuhan, iman kami dikuatkan dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun juga. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar. Kami betul-betul mempersiapkan diri supaya firman itu betul-betul mengena hati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin membacakan di dalam Alkitab Mazmur 143 ayat 9 dan 10, ya. Mazmur 143 ayat 9 dan 10. Mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan ini, ya. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ayat yang ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata. Saudara,
Dua ayat ini biasa, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan, ya, ayat ini mempunyai arti yang cukup dalam. Ya, misalnya di dalam ayat 9 itu dikatakan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Sekarang yang kita anggap sebagai musuh itu apa, saudara? Secara terjemahan bebas, musuh itu yang bertentangan dengan kita, itu boleh dikata musuh. Umpamanya lapar. Lapar itu musuh kita sebab manusia harus makan. Kalau tidak makan, ya apa? Berarti lapar. Lapar itu juga merupakan musuh. Sakit. Manusia hidup tidak ada satupun manusia yang mau sakit. Semua mau sehat. Sampai tua pun kepengen sehat, tidak mau sakit. Dan sakit itu juga merupakan musuh dari kesehatan. Takut. Takut itu kata yang biasa kita ucapkan dengan tanpa mempertimbangkan apa artinya takut. Tetapi sebetulnya takut itu juga musuh. Khawatir juga musuh. Dan di sini dikatakan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Siapa yang bisa melepaskan kita dari musuh? Umpamanya, sakit itu musuh kita. Kita biasanya kalau sakit ya ke dokter. Itu yang bisa melepaskan kita dari musuh sakit. Tapi dokter bukan jaminan, saudara. Dokter bukan jaminan. Satu waktu dokter memeriksa penyakit kita, dia angkat tangan. Dengan kata lain, dia tidak mampu lagi untuk memberi obat pada penderitanya. Lalu kemana kita? Sebab dokter itu harapan kita. Lantas kita kemana kalau dokter sudah angkat tangan dan kita ingin bertahan untuk hidup? Nah, saudara, firman Tuhan berkata, lepaskanlah aku dari musuh-musuhku.
satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari musuh kita, yaitu Tuhan. Dokter sudah angkat tangan, tetapi Tuhan itu tidak bisa dikatakan angkat tangan. Tuhan tidak pernah angkat tangan. Tuhan itu Allah pencipta semesta alam. Tuhan itu pencipta manusia. Kalau Dia menciptakan manusia untuk hidup, Dia pasti menjamin kehidupan manusia. Dan pasti Dia bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi kenapa kita tidak bisa sembuh? Sebab dikatakan di sini, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Jadi sakit itu perteduhan kita ini bukan dokter. Perteduhan kita itu yaitu Allah. Kalau pada saat ini, saudara, kita menghadapi macam-macam permasalahan, satu-satunya yang bisa memberi keteduhan, ketenangan, ialah Tuhan. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi wabah yang begitu hebat yang melanda dunia saudara, sekarang seluruh dunia itu lumpuh karena wabah corona ini. Lalu kemana, saudara? Dokter tidak bisa mengatasi. Dokter sudah tidak mampu mengatasi ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu mati karena wabah corona ini. Tidak mampu dokter untuk memberikan kesembuhan, tidak mampu. Satu-satunya yang mampu memberikan kesembuhan ialah Tuhan. Sebab Tuhan itulah keteduhan kami. Ya. Jadi saudara, kita harus mengerti siapa Tuhan kita itu. Nah, untuk dapat kelepasan, untuk dapat keteduhan, ayat 10 ini berkata begini, saudara, ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Untuk mengetahui siapa Tuhan yang bisa melepaskan dari musuh-musuh kita itu, kita mesti dikatakan begini, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Saya akan coba menjelaskan tentang ajarlah. Saudara-saudara, seorang ahli pendidikan, dia berkata,
ajar atau ajarlah dan belajarlah itu beda, saudara. Menurut para ahli pendidikan, belajar itu lahir dari kehendaknya sendiri. Kehendaknya ingin belajar. Apa saja, kalau saya mau belajar. Itu lahir dari diri sendiri. Tetapi kata ajarlah, aku melakukan kehendakmu. Ajar, itu lahir dari luar, dari Tuhan. Dari Tuhan. Dia mengajar. Jadi bukan dari kita. Contoh, saudara, kita ke gereja, kita mau belajar baik. Ya. Lahir dari diri kita itu mau belajar baik. Tetapi banyak kendala yang merupakan halangan untuk bisa mencapai suatu belajar yang betul-betul baik. Karena itu lahir dari diri kita. Kita mau belajar menurut kehendak kita, bukan menurut kehendak Allah. Tetapi kalau kita ke gereja dengan dasar pengertian, ajarlah Tuhan. Aku melakukan kehendak-Mu. Berarti itu dari Tuhan. Jadi bukan kehendak kita. Kita minta supaya Tuhan berkehendak mengajar kita. Lah, itu berarti kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ya, saudara, satu contoh yang baik sekali. Ya. Satu contoh yang bagus sekali yaitu di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18. Tidak perlu kita baca, saudara, ini ada kesempatan nanti baca sendiri ya. Tuhan menyuruh Yeremia datang kepada tukang periuk. Artinya penjunan, orang yang mengerjakan bahan-bahan dari tanah liat. Ya. Dan di sana Yeremia diajar oleh Tuhan. Bukan Yeremia mau belajar sebagai tukang periuk, tetapi Tuhan hendak mengajar. Bukan Yeremia datang di sana untuk belajar menjadi tukang periuk supaya dia nanti bisa jadi tukang periuk. Bukan. Di sana Tuhan berkata, datang. Bukan untuk belajar, tetapi untuk diajar oleh Tuhan. Sebab di dalam setiap tukang periuk itu mengerjakan tanah liat itu, Tuhan selalu berfirman. Waktu tukang periuk membuat tanah liat, dan tanah liat itu masih ada kerikil-kerikilnya, ya, itu kerikilnya harus dibuang. Itu tanah liat harus betul-betul halus. Sebab kalau masih ada kerikilnya nanti kalau dibakar itu meletek, saudara. Jadi itu tanah liat harus halus.
Tuhan mengajar Yeremia, kamu harus seperti tanah liat. Dan tanah liat itu tidak pernah belajar. Aku mau belajar menjadikan tanah liat itu, mau belajar supaya jadi perkakas yang sangat berharga. Wong Tuhan suruh Yeremia datang ke tukang periuk itu bukan untuk belajar, untuk diajar. Jadi untuk diajar tuh harus menurut apa yang tukang periuk itu mau menjadikan tanah liat itu. Saudara-saudara, ini satu pelajaran yang bagus sekali. Seringkali kita itu mau belajar. Menjadi orang Kristen itu mau belajar. Itu nganggu karep kita sendiri. Mungkin saudara. Dalam hal mau belajar itu kehendak kita yang terlalu kuat. Sehingga sering kali kita gagal, saudara. Kalau anak sekolah belajar itu bagus. Tetapi kita berhadapan dengan Tuhan mau belajar. Itu kita seolah-olah Tuhan itu berkata, kamu tuh nganggu kehendakmu sendiri. Tetapi Tuhan tuh mau mengajar. Tuhan tuh mau kehendak Tuhan jadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, itulah bedanya orang yang belajar dan mau diajar. Karena orang seringkali belajar itu lahir dari diri kita sendiri. Sekalipun kita ini jadi anak Tuhan atau mungkin jadi hamba Tuhan, kita tidak mungkin bisa menghadapi musuh. Tidak mungkin, saudara-saudara. Menghadapi musuh tidak mungkin. Tetapi mari kita mau diajar oleh Tuhan. Ya, seperti tanah liat di tangan seorang panjunan. Itu bukan kehendaknya tanah liat itu untuk dijadikan pekakas menurut kehendaknya dia. Bukan. Itu menurut kehendaknya si tukang periuk. Kehendaknya penjunan. Dijadikan pekakas. Pekakas apapun. Kalau itu kehendaknya Tuhan, maka itu akan jadi baik, saudara-saudara. Nek kehendak kita mungkin ya. Tuhan, saya berkehendak supaya tanah liat itu dibentuk menjadi alat yang paling berharga. Saudara tahu, berharga itu belum tentu berguna. Ya, saudara, berharga itu belum tentu berguna. Tetapi alat, walaupun sesederhana sekalipun, kalau itu diciptakan oleh Allah, itu berguna. Upamanya, saudara, kita ini diciptakan jadi cowek, ya, alat untuk membuat sambal atau yang lain-lainnya. Itu cobek itu sederhana.
tetapi dia sangat berguna. Setiap rumah tangga mesti mempunyai cobek. Tetapi yang berharga belum tentu tiap orang punya. Dan belum tentu itu berguna. Saudara mempunyai bahasa umum Mas Inten Rojo Brono, katakan. Mempunyai kekayaan emas berlian. Memang itu berharga, tetapi tidak ada gunanya. Saudara tidak akan setiap hari pakai itu emas inten dan berlian, saben hari dipakai, tidak. Dipakai pun tidak ada gunanya, malah berbahaya. Tidak ada gunanya, tapi berharga, tapi tidak ada gunanya. Itulah saudara-saudara pengertian belajar. Belajar itu lahir dari diri kita sendiri menurut seorang ahli. Tapi diajar itu datang dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita dengan segala kerendahan hati, ya. Seperti beberapa minggu yang lalu saya jelaskan tentang rendah hati. Kita belajar dengan rendah hati. Kita berkata, Tuhan, ajarlah aku menurut kehendak-Mu, supaya aku teduh, tenang, tentram, sekalipun sekitar kita itu bergolak, menakutkan, tetapi aku tenang, tentram di hadapan-Mu. Dan ketenangan, ketentraman itu menjamin kita dalam menghadapi segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kelihatannya firman Tuhan ini sederhana. Ya, sederhana sekali. Tetapi dari kesederhanaan ini Tuhan mau berbicara. Ojo nganggo karepe dhewe. Pakailah kehendak Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu. Dan Tuhanlah dikatakan tempat perteduhanku, di mana aku berteduh, berlindung, diselamatkan. Kalau saya berada di bawah naungan Tuhan. Itulah sedikit renungan saudara perhatikan. Dan saudara berkata, itu tadi dikatakan, Engkau Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata, supaya roh Tuhan menuntun aku. Saudara dan rendah hati, katakan, Tuhan, ajarlah aku. Kiranya Roh Kudus yang menuntun. Bukan saya mau belajar, tidak. Bukan kehendak saya, tapi biar Roh Kudus yang menuntun. Di sana akan terjadi suatu keselamatan yang tidak pernah diberikan oleh dunia yang bagaimanapun juga. Ayo kita berdoa ya saudara. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Kami bukan belajar. Kalau belajar itu menurut kehendak kami, tapi kami mau diajar. Diajar itu menurut Allah, menurut kehendak Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami
menghadapi musuh-musuh di dunia ini, kami tenang berteduh di bawah perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya sepanjang hari dan seterusnya hamba lebih mendekatkan Engkau untuk berkata, ajarilah Roh Kudus, aku melakukan kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera dari Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.